Sore itu, langit di Bogor mulai mendung. Udara lembab dan dingin khas pegunungan terasa menempel di kulit. Dimas berdiri di depan toko perlengkapan outdoor kecil sambil menunggu dua temannya, Yoga dan Raffi. Mereka bertiga sepakat untuk mendaki Gunung Salak akhir pekan ini. Bukan pendakian yang direncanakan jauh-jauh hari, melainkan ajakan mendadak dari Yoga yang sedang jenuh dengan pekerjaan. "Bro, yang penting naik aja. Kepala gue udah mumet banget," kata Yoga sambil menepuk bahu Dimas ketika akhirnya datang. Raffi hanya tertawa kecil, menyalakan rokok, lalu berkata, "Salak aja, deket. Tapi jangan lewat jalur yang aneh-aneh ya. Gue sering dengar cerita serem dari situ." Namun, seperti kebanyakan pendaki muda, rasa penasaran mereka lebih besar dari rasa takut. Setelah berbelanja sedikit logistik dan memeriksa perlengkapan, mereka berangkat menuju base camp lewat jalur Cimelati. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 sore ketika mereka sampai di sana. Di base camp, seorang pria tua yang menjaga pos tampak memperhatikan mereka. Pria itu mengenakan jaket tebal dan topi wol usang. Ia bertanya dengan suara serak, "Kalian mau naik sekarang?" "Sudah sore, nak. Kalau bisa, besok pagi saja." Yoga menjawab santai, "Santai aja, Pak. Cuma sampai pos 2 kok. Mau ngejar sunset." Pria itu menghela napas. Tatapannya tajam seolah menyimpan sesuatu. "Kalau begitu hati-hati. Gunung Salak bukan cuma soal jalur licin atau kabut tebal. Kadang, ada hal lain yang nyambung sama tempat ini. Jangan pernah manggil nama siapapun kalau dengar suara aneh," katanya pelan. Dimas menatap pria itu bingung, tapi Yoga sudah melambaikan tangan tanda pamit. Mereka bertiga mulai berjalan menaiki jalur yang perlahan ditelan kabut sore. Langkah pertama terasa ringan, namun semakin naik, kabut makin tebal. Pohon-pohon besar menjulang seperti dinding, membuat suasana cepat berubah mencekam. Burung dan serangga sudah tak terdengar lagi. Hanya suara napas dan langkah kaki yang beriringan dengan detak jantung mereka. Menjelang maghrib, mereka memutuskan berhenti di sebuah tanah datar untuk istirahat sebentar. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Saat itu, Dimas tiba-tiba menoleh ke belakang karena mendengar suara aneh seperti irama musik pelan. "Lo denger gak?" tanya Dimas sambil menajamkan telinga. Yoga mengangkat kepala. "Denger apaan?" "Kayak suara gamelan deh," jawab Dimas lirih. Raffi memandang sekitar dengan senter. Tak ada siapa-siapa. Hutan sunyi. Namun suara itu terdengar lagi, samar, seolah datang dari arah lembah. Yoga tertawa pelan. "Udahlah, mungkin ada warga lagi latihan." Tapi Dimas tahu, di jalur ini tidak ada permukiman. Hanya hutan dan lembah dalam yang tak berujung. Mereka melanjutkan langkah. Tapi kali ini suasana jadi berbeda. Setiap kali Dimas menengok ke belakang, ia merasa ada bayangan gelap di antara pepohonan. Gerakannya lambat, seperti orang berjalan mengikuti mereka dari kejauhan. Ketika ia menyorotkan senter, bayangan itu langsung hilang. Tapi setiap kali senter dimatikan, rasa diawasi itu muncul lagi. Saat mencapai pos 1, langit benar-benar gelap. Kabut turun makin tebal. Raffi mulai terlihat gelisah. "Kayaknya kita gak bakal sempat ke pos 2 deh," katanya. Yoga tetap berkeras. "Kita lanjut dikit lagi. Gue pengen lihat pemandangan malam." Beberapa menit kemudian, langkah mereka mulai tidak sinkron. Dimas berjalan di depan, Yoga di tengah, dan Raffi di belakang. Di tengah perjalanan, Dimas merasa aneh. Setiap kali ia melangkah, terdengar 4 langkah, bukan 3. Ia berhenti. Semua ikut berhenti. Tapi suara langkah itu juga berhenti. Ketika mereka berjalan lagi, suara itu muncul lagi. Langkah keempat, pelan, berat, seperti diseret. Raffi mulai panik. "Gue ngerasa dari tadi ada yang ngikutin, Dim." Yoga berusaha menenangkan. "Udah, jangan mikir aneh-aneh." Tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Akhirnya mereka memutuskan berhenti dan mendirikan tenda di tanah, agak datar dekat aliran air kecil. Hujan rintik mulai turun. Yoga menyalakan api kecil, sementara Raffi menyiapkan mie instan. Suasana sedikit tenang, tapi Dimas masih belum bisa menghilangkan perasaan aneh di dadanya. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara langkah lagi. Kali ini lebih jelas. Seseorang atau sesuatu berjalan pelan di sekitar tenda. Api kecil di depan mereka bergetar, seolah tertiup angin. "Gue dengar itu," bisik Raffi. Dimas mengangguk pelan.
Mereka bertiga menahan napas, menunggu suara itu lewat. Tapi langkah itu malah berhenti tepat di belakang tenda. Dimas memberanikan diri keluar dengan senter. Ia sorotkan ke sekeliling. Tak ada apa-apa. Tapi di tanah, ada bekas telapak kaki basah. Bentuknya aneh, panjang dan lebar, seperti bukan manusia. Gue gak bohong, Dim, kata Raffi pelan. Tadi gue lihat kayak ada orang lewat tapi gak nginjak tanah. Yoga langsung menegur. Udah, diam aja. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Malam itu panjang. Di luar, angin terus berhembus kencang. Tenda bergetar beberapa kali. Dan di antara desiran angin, Dimas sempat mendengar suara perempuan tertawa lirih dari kejauhan. Ia pura-pura tidak mendengar dan menutup mata rapat-rapat, berharap semua akan baik-baik saja begitu pagi tiba. Namun dalam hati kecilnya, Dimas tahu, ada sesuatu di luar sana yang sedang memperhatikan mereka. Pagi datang dengan kabut tebal yang masih menyelimuti perkemahan mereka. Suara burung belum terdengar, hanya gemuruh kecil dari air yang mengalir di dekat tenda. Dimas terbangun paling dulu. Rambutnya lembab, bukan karena keringat, tapi karena embun yang menetes dari langit-langit tenda. Ia keluar perlahan, menghirup udara dingin, lalu menatap sekitar. Jalur pendakian tampak sepi, seperti tidak pernah dilewati siapapun. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah bekas jejak kaki dari semalam. Kini jejak itu semakin banyak. Bentuknya masih sama, panjang, lebar, dan terlihat berputar mengelilingi tenda mereka. Yoga, Raffi, bangun deh. Suara Dimas bergetar. Kedua temannya bergumam malas. Tapi setelah melihat wajah Dimas yang pucat, mereka ikut keluar. Ini apaan, Dim? Tanya Raffi pelan sambil menunjuk jejak yang seperti membentuk lingkaran besar. Yoga menatap lekat tanah di depan mereka. Kayak bekas kaki ya, tapi gede banget. Jangan-jangan babi hutan. Dimas menggeleng. Nggak mungkin. Nggak ada babi hutan jalan muter tenda kayak gini. Mereka bertiga diam cukup lama. Hanya suara napas yang terdengar di antara kabut pagi. Akhirnya Yoga memutuskan, kita lanjut aja. Mungkin cuma efek capek atau halusinasi. Gue gak mau mikir aneh-aneh. Meski ragu, Dimas dan Raffi menurut. Mereka bereskan tenda, lalu melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalan mulai menanjak curam, dan kabut belum juga menipis. Kadang sinar matahari menembus celah pohon, tapi hanya sebentar. Gunung Salak tampak seperti enggan menampakkan keindahannya. Di tengah perjalanan, Dimas menatap ke belakang. Lagi-lagi ia merasa ada bayangan hitam di antara pepohonan. Tapi setiap kali ia berhenti, bayangan itu ikut menghilang. Ia tak berani bicara, khawatir dibilang penakut. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di area lapang kecil yang biasa disebut pos 2. Di sana ada pondok kayu kecil yang tampak sudah lama ditinggalkan. Kayunya lapuk, atapnya sebagian runtuh, tapi cukup untuk berteduh sebentar. Raffi duduk sambil membuka minuman. Akhirnya sampai juga. Gue capek banget. Yoga menyalakan rokok, sementara Dimas masih menatap pondok kayu itu dengan wajah cemas. Di dinding pondok, ada tulisan pudar dengan cat merah, jangan menginap di sini. Yok, lo lihat gak tulisan itu? Yoga menoleh sebentar lalu menjawab santai. Iya, paling orang iseng. Tapi kenapa tulisannya kayak ditulis pakai tangan? Kayak cat darah gitu, kata Dimas lirih. Raffi mulai gelisah. Bro, kita istirahat di sini bentar aja ya, abis itu lanjut. Gue gak enak nih perasaannya. Namun tiba-tiba dari arah belakang pondok terdengar suara ranting patah. Ketiganya langsung menoleh bersamaan. Suara itu pelan tapi jelas, seperti seseorang melangkah hati-hati, berusaha tidak ketahuan. Yoga berdiri, memegang tongkat trekking. Halo, ada orang, teriaknya. Tak ada jawaban. Tapi suara langkah itu kini terdengar lebih cepat, seperti berlari mengelilingi pondok. Dimas panik. Ia menyorotkan senter ke arah pohon-pohon di belakang. Tak ada siapa-siapa. Namun dari sudut matanya, Dimas melihat sesuatu. Sosok hitam tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam di balik pohon besar, hanya beberapa meter darinya. Lari! Teriak Dimas tiba-tiba. Yoga dan Raffi langsung bereaksi. Mereka berlari menuruni jalur tanpa sempat mengambil barang-barang. Nafas mereka memburu, ranting-ranting mencambuk wajah, dan tanah licin membuat langkah mereka terhuyung. Setelah cukup jauh, mereka berhenti di sebuah batu besar untuk mengatur napas. Raffi hampir menangis.
Gue ngeliat juga barusan. Dim. Kayak orang tapi kakinya gak nyentuh tanah. Yoga masih mencoba berpikir logis, tapi suaranya mulai goyah. Mungkin cuma kabut yang bikin ilusi. Dimas menatapnya tajam. Lo sendiri tadi dengar langkah-langkah itu kan? Yoga terdiam. Ia tak bisa menyangkal. Mereka akhirnya sepakat turun kembali ke pos 1 dan memutuskan untuk bermalam di sana saja. Lebih aman daripada terus naik. Namun saat mereka sampai di titik yang seharusnya ada tenda semalam, pemandangannya membuat mereka terdiam. Tenda mereka masih berdiri, padahal jelas-jelas tadi sudah dibongkar dan dibawa. Api unggun yang semalam padam kini menyala kecil, seperti baru saja dinyalakan seseorang. Ini gak masuk akal, gumam Dimas. Raffi menatapnya takut. Lo yakin tadi kita udah bersin semua? Dimas mengangguk cepat. Gue yang ngelipet tenda sendiri. Yoga mendekat ke arah tenda itu. Udara di sekitar tiba-tiba dingin menusuk. Ia membuka sedikit resleting tenda, tapi mendadak dari dalam terdengar suara napas berat, seperti seseorang sedang tidur di sana. Yoga langsung mundur, wajahnya pucat. Ada yang di dalam. Raffi mulai mundur pelan. Tapi langkahnya terhenti ketika sesuatu keluar dari tenda itu. Sosok tinggi berambut panjang, mengenakan pakaian lusuh seperti pendaki, tapi wajahnya tidak terlihat. Kepalanya tertunduk, dan langkahnya pelan, mengarah langsung ke mereka. Dimas refleks menyorotkan senter, dan saat cahaya mengenai sosok itu, wajahnya terlihat setengah busuk, dengan mata kosong menatap mereka bertiga. Mereka bertiga berteriak serentak dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Langkah-langkah di belakang mereka terdengar lagi, kali ini lebih banyak, seolah bukan satu tapi beberapa makhluk yang ikut berlari mengejar. Dimas tidak tahu lagi kemana arah turun, kabut terlalu tebal, dan suara langkah di belakang terus mengikuti ritme mereka, langkah keempat yang tak pernah berhenti. Malam mulai turun lagi ketika mereka akhirnya menemukan jalur menurun menuju sungai kecil. Nafas mereka tersengal, tubuh gemetar, tapi mereka tahu mereka tidak bisa berhenti. Namun saat mereka menyeberangi sungai itu, Raffi terpeleset dan jatuh ke dalam air. Yoga langsung berusaha menariknya. Tapi ketika Raffi menoleh ke arah mereka, wajahnya tampak ketakutan luar biasa. "Jangan lihat ke belakang," teriaknya keras. Tapi terlambat. Dimas dan Yoga menoleh, dan di seberang sungai, berdiri sosok-sosok tinggi berambut panjang. Jumlahnya lebih dari 5, semua diam menatap mereka. Suara air sungai mengalir deras menutupi napas panik mereka bertiga. Dimas menarik tangan Raffi kuat-kuat, hingga ia berhasil naik ke tepi sungai. Yoga masih menatap seberang sana, memastikan sosok-sosok itu tidak bergerak mendekat. Namun begitu kabut tebal turun perlahan, sosok-sosok itu lenyap begitu saja, seperti ditelan udara. "Lo lihat sendiri kan?" Suara Dimas gemetar. Yoga menatap kosong, lalu mengangguk pelan. "Iya, gue lihat semuanya." Raffi duduk di tanah, masih terengah. "Gue gak kuat lagi. Dim, ini bukan hal yang bisa dijelasin." Mereka terdiam lama, hanya terdengar suara air dan sesekali angin menerpa dedaunan. Dimas menatap langit yang sudah semakin gelap. "Kita gak bisa turun malam ini. Bahaya." "Jadi kita nginep di sini?" tanya Raffi cepat, jelas ketakutan. "Gue gak mau nginep, Dim. Lo denger tadi suara apaan itu di belakang? Gue takut." Tapi Dimas tetap bersikeras. "Kalau maksa turun sekarang, kita bisa jatuh. Jalan licin banget. Mending kita nyalain api, tunggu pagi." Akhirnya Yoga mengalah. Mereka kumpulkan ranting-ranting kering, lalu menyalakan api di tepi sungai. Dimas duduk paling depan, menatap nyala api yang kecil tapi hangat. Namun perasaan dia tetap gak tenang. Setiap beberapa menit sekali, mereka mendengar suara langkah di kejauhan. Kadang dari kanan, kadang dari kiri, kadang di belakang. Seolah ada yang mengelilingi mereka lagi. Raffi menutup telinga. "Jangan bilang gue gila, tapi gue dengar suara orang nangis." Yoga langsung berdiri. "Mana?" Raffi menunjuk ke arah semak-semak seberang sungai. Dari situ, kayak suara cewek. Mereka semua diam. Suara itu pelan, seperti seseorang menangis terisak tapi ditahan. Dimas berdiri, mencoba menyorot senter ke arah suara. "Halo, ada orang?" Tak ada jawaban, hanya isak yang makin keras, lalu berubah menjadi suara tertawa lirih. Raffi langsung memeluk lututnya, tubuhnya gemetar hebat. "Dim, jangan disorot lagi, jangan." Namun Dimas tetap mengangkat senter, mencari sumber suara itu.
Saat sinarnya mengenai satu titik di antara pepohonan, terlihat sosok wanita berambut panjang duduk membelakangi mereka, bahunya berguncang seperti sedang menangis. "Siapa itu?" bisik Yoga. Aku gak tahu," jawab Dimas. Tiba-tiba sosok itu berhenti menangis. Ia perlahan menoleh ke arah mereka, dan dalam sekejap api unggun meredup seperti tertiup angin kuat. Wajahnya terlihat setengah gosong, matanya hitam pekat, dan bibirnya terbuka lebar menampakkan gigi yang hancur. Sontak mereka bertiga menjerit bersamaan. Yoga mengambil batu dan melempar ke arah sosok itu, tapi justru kabut di sekitar makin menebal. Sosok itu lenyap begitu saja, hanya menyisakan suara tertawa yang memantul di udara. Dimas menggenggam tangannya erat. "Kita harus doa. Kita harus baca doa." Raffi berbisik ketakutan. "Tapi kita gak tahu arah kiblat, Dim." "Gak peduli. Doa aja dari hati," jawab Dimas cepat. Ketiganya menunduk, berdoa sekenanya, berharap malam itu bisa segera berakhir. Namun bahkan di sela doa mereka, suara langkah pelan masih terdengar, seolah ada yang berjalan di antara pepohonan. Tak lama kemudian, Yoga berdiri tiba-tiba, matanya kosong menatap ke arah kabut. "Yok, lo kenapa?" tanya Dimas. Yoga tidak menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah semak-semak, seperti seseorang yang sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Yoga, jangan ke sana," teriak Raffi, tapi tak digubris. Dimas berlari mengejar, tapi tubuh Yoga seperti tertarik oleh kekuatan yang kuat. Ketika Dimas hampir menjangkau bahunya, tiba-tiba kabut menebal dan Yoga menghilang begitu saja. Dimas menatap sekeliling panik. "Yoga, jawab gue." Tak ada suara, hanya kabut dan angin dingin yang menusuk kulit. Raffi mendekat sambil gemetar. Dia kemana, Dim?" Dimas masih menatap kosong ke arah tempat Yoga berdiri. "Dia hilang." Mereka berdua berusaha mencari Yoga ke segala arah, memanggil, menyorot senter, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada tanda apapun. Hanya suara burung malam dan desir angin yang terus menggema. Dimas akhirnya duduk, menunduk lesu. "Kita harus tunggu pagi. Mungkin dia balik sendiri." Raffi mengangguk ragu. "Kalau dia gak balik juga, gue gak mau mikirin itu." Malam itu berjalan sangat lambat. Raffi tidak bisa tidur, sedangkan Dimas hanya memejamkan mata sebentar-sebentar. Tapi di antara kantuk dan sadar, Dimas mendengar sesuatu. Suara langkah kaki, lalu suara seseorang berbisik memanggil namanya. "Dimas." Suara itu lembut, tapi terdengar sangat dekat. Dimas membuka mata, menatap ke sekitar, tapi Raffi masih duduk diam memeluk lutut di sisi api. "Raff, lo manggil gue ya?" Raffi menatap heran. "Enggak, gue gak ngomong apa-apa." Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Dimas, tolong aku." Dimas berdiri perlahan, menatap arah semak-semak. Suara itu suara Yoga. Ia yakin. Tanpa pikir panjang, Dimas melangkah ke arah suara itu, sementara Raffi berusaha menghentikannya. "Jangan, Dim. Itu bukan Yoga." Tapi Dimas tak peduli. Ia berjalan menembus kabut, terus memanggil, "Yoga, lo di mana?" Suara itu makin dekat. "Aku di sini, Dim." Dimas menyorotkan senter, dan untuk sesaat ia melihat siluet seseorang berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, tubuhnya gemetar, dan pakaiannya mirip dengan Yoga. "Yoga," bisik Dimas pelan. Tapi begitu sosok itu menoleh, wajahnya bukan wajah Yoga, melainkan wajah hitam legam, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar. Dimas mundur sambil berteriak, terjatuh ke tanah, senter terlempar jauh. Suara itu kini berubah jadi tawa menakutkan, menggema di antara kabut yang menutup seluruh area. Raffi yang melihat dari jauh panik, ia berlari ke arah Dimas, menariknya untuk kabur. Tapi dari belakang, terdengar langkah banyak orang berlari. Suara itu makin keras, seperti segerombolan orang berlari mengejar. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri. Namun setiap kali mereka menoleh, seolah bayangan-bayangan itu makin dekat. Langkah keempat selalu ada di belakang mereka. Dan ketika kabut akhirnya mulai menipis, Dimas menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Jalur yang mereka lalui adalah jalur yang sama saat mereka naik tadi pagi. Mereka berputar kembali ke tempat semula. Pagi itu kabut mulai menipis, namun udara di sekitar terasa aneh,
Terlalu sunyi untuk sebuah pagi di gunung. Dimas dan Raffi berjalan tanpa arah pasti. Mata mereka sayu, langkah gontai, dan wajah pucat karena tak tidur semalaman. Dim, kita udah muter 3 kali, tempatnya sama terus. Suara Raffi parau. Dimas berhenti, menatap sekeliling. Iya, ini pohon tumbang yang sama kayak semalam. Raffi mulai panik. Gue gak mau di sini lagi. Dim, Yoga udah hilang. Kita bisa nyusul. Dimas berusaha menenangkan diri. Kita tenang dulu. Fokus ke arah matahari, terus jalan turun. Namun setiap mereka mencoba menuruni jalur, kabut selalu muncul lagi. Lebih tebal, lebih dingin, dan seolah menelan semua arah. Sampai akhirnya, mereka mendengar suara langkah lagi. Langkah berat, lalu napas tersengal. Raffi memegang lengan Dimas erat. Itu siapa? Dari balik kabut, sosok dengan pakaian compang-camping muncul perlahan. Dimas menyorot senter, dan matanya membesar. Yoga. Sosok itu menatap mereka. Wajahnya pucat, mata sayu, dan bibirnya gemetar. Kalian ninggalin aku. Raffi langsung berlari mendekat, tapi Dimas menahannya. Tunggu, Raff. Jangan. Terlambat. Saat Raffi menyentuh bahu Yoga, tubuh sosok itu tiba-tiba berubah. Kulitnya retak, matanya menghitam, dan darah menetes dari bibirnya. Kenapa ninggalin aku? Dim. Suaranya berat, seperti keluar dari 2 mulut sekaligus. Dimas menarik Raffi mundur. Keduanya menjerit ketakutan. Lo bukan Yoga. Sosok itu mendekat dengan langkah pelan. Setiap langkah, tanah di bawahnya retak dan daun-daun kering terbakar perlahan. Di gunung ini, bisiknya, tidak semua yang hilang ingin ditemukan. Tiba-tiba kabut berputar cepat membentuk pusaran besar, menarik daun, ranting, bahkan tanah. Dimas dan Raffi berusaha menahan diri, tapi kekuatan itu luar biasa. Dunia seolah terbalik, pandangan mereka gelap, dan semuanya lenyap. 3 hari kemudian, tim SAR menemukan Dimas tergeletak di pinggir jalur pendakian, tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh luka gores, dan matanya kosong menatap langit. Raffi tidak ditemukan, begitu juga Yoga. Saat sadar di pos evakuasi, petugas menanyakan apa yang terjadi. Dimas hanya menjawab pelan, "Aku tidur sama mereka." "Siapa?" tanya petugas. Dimas tersenyum samar, lalu memandang keluar jendela. Yang di gunung itu, yang gak pernah turun. Petugas terdiam. Dari kejauhan, kabut tipis turun lagi menutupi puncak Gunung Salak, seolah menyembunyikan rahasia yang tak boleh diungkap. Papan penanda tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah Hilang 3 Hari di Gunung Salak, tidur bersama makhluk tak kasat mata. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Cerita Pendaki, biar gak ketinggalan kisah-kisah misteri pendakian berikutnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini seru, menegangkan, atau bikin merinding, dukung terus channel Cerita Pendaki dengan cara tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah pendakian dan cerita mistis lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada di setiap langkahmu, karena kadang bukan kita yang melihat gunung, tapi gununglah yang sedang melihat kita.